Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sherly, NPM saya 23106310701113. Di sini saya akan membahas tentang peranan pembelajaran digital dalam menghindari penurunan kemampuan berpikir kritis siswa. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Metode pembelajaran yang sebelumnya menggunakan cara tradisional seperti ceramah dan buku cetak, kini mulai beralih ke sistem berbasis teknologi digital. Saat ini, kita mengenal berbagai platform pembelajaran online, aplikasi pendidikan, video pembelajaran, hingga penggunaan kecerdasan buatan dalam proses belajar. Transformasi ini tentu memberikan banyak manfaat, seperti akses informasi yang lebih luas, fleksibilitas waktu dan tempat belajar, dan penyajian materi yang lebih menarik dan efektif. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul tantangan baru, yaitu kemungkinan menurunnya kemampuan berpikir kritis siswa. Apa sih berpikir kritis itu? Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis informasi secara mendalam, menilai keakuratan dan keandalan data, menarik kesimpulan secara logis, dan membuat keputusan berdasarkan fakta. Kemampuan ini sangat penting di era modern karena siswa tidak hanya dituntut untuk memahami materi, tetapi juga mampu memecahkan masalah secara mandiri. Tanpa kemampuan berpikir kritis, siswa akan mudah menerima informasi tanpa proses, analisis, dan evaluasi. Sebenarnya, pembelajaran digital memiliki potensi besar dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Melalui pembelajaran digital, siswa dapat mengakses berbagai sumber informasi, contohnya seperti buku elektronik, jurnal ilmiah, video pembelajaran, dan platform edukasi online. Keberagaman sumber ini mendorong siswa untuk membandingkan berbagai perspektif, mengevaluasi kredibilitas sumber, dan memahami isu secara menyeluruh. Selain itu, pembelajaran digital memungkinkan penggunaan metode interaktif seperti diskusi online, kuis interaktif, simulasi pembelajaran, dan pembelajaran berbasis proyek. Model ini membuat siswa lebih aktif bukan hanya sebagai penerima informasi, tetapi sebagai individu yang berpikir dan memecahkan masalah. Namun, dalam praktiknya, tidak semua penggunaan teknologi dilakukan secara optimal. Kemudahan akses informasi sering membuat siswa menjadi memilih cara instan, seperti menjalin jawaban dari internet, menggunakan kecerdasan buatan tanpa memahami proses berpikirnya. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, maka kemampuan berpikir kritis bisa menurun, karena siswa tidak terbiasa menganalisis dan merefleksikan informasi secara mandiri. Disinilah pentingnya literasi digital. Literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan untuk memahami informasi digital, menilai kebenaran dan keakuratan sumber, dan menggunakan teknologi secara bijak dan tanggung jawab. Dengan literasi digital yang baik, siswa dapat memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk mendukung proses berpikir, bukan menggantikan proses berpikir itu sendiri. Keberhasilan pembelajaran digital sangat bergantung pada peran guru dan sistem pendidikan. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam menggunakan teknologi secara tepat. Selain itu, sistem evaluasi pembelajaran harus menilai proses berpikir siswa, bukan hanya nilai akhirnya saja. Dengan dukungan cepat, pembelajaran digital dapat menjadi sarana efektif untuk membentuk siswa yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai kesimpulan, pembelajaran digital bukanlah ancaman bagi kemampuan berpikir kritis siswa. Sebaliknya, jika diterapkan dengan strategi yang tepat dan didukung literasi digital yang baik, pembelajaran digital justru dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir siswa di era modern. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.